Ngamuk Pak Haji ini Bu, dibangunnya masjid di tanah dia Pak, tidak jauh lah dari masjid itu Pak. Ah saya lah korbannya Bu. Saya suruh imam Isa Pak, saya baca sabihis, imam sebelah baca wasamsi, bertukar ayat kami. Dia terdiam, saya terdiam Pak, sama terdiam 2 hari. Udah feeling saya tuh pasti nih. Akhirnya tukar ayat pendek kan Bu. Nah, habis sholat saya kasih tahu lah sama pengurus, kalau azan dan iqomah oke lah keluar arahnya. Tapi kalau udah imam itu yang dalamnya aja lah kita pakai. Terganggu saya sholat. Lumayan Ustaz, subuh tadi tahu Ustaz nak? Masjid sebelah bilang Allahu Akbar, ruku masjid kita katanya. Itulah dekat ya itu Pak. Candu betul orang bangun masjid sekarang nih Pak. Heran saya Pak. Itulah ternyata Rasulullah itu yang diomongkan dia, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah dari sana barulah Rasulullah bergerak menuju Madinah, dan sebelum sampai ke Madinah pun Rasulullah 5 kilo menjelang Madinah singgah dulu di Kuba Pak. Nah di Kuba itulah yang pertama kali dibangun Rasulullah masjid. Jadi memang ya masjid inilah yang bisa menyatukan kita Pak. Kalau di perumahan yang terasa betul Pak. Blok A, blok B, blok C, blok D itu kenalnya pasti di masjid. Kalau tidak ada yang ke masjid pasti tetangganya kiri kanan aja yang dia tahu Pak. Tapi di masjid dia bisa kenal semuanya. Di masjid tidak ada kaplingan Bu. Siapa yang datang pertama dia sat pertama, tidak ada perbedaan Pak. Jadi maka Rasulullah itu yang dibangunnya masjid. Dan pernah sahabat menawarkan, gimana kalau kita bikin masjid bagus. Rasulullah tidak mau masjid bagus Pak, dia pengen pondasinya kuat dulu. Ya jadi manusianya dulu yang dikuatkan Rasulullah. Tidak mau Rasulullah Bu, padahal dia udah berduit tuh umat Islam Pak. Bagaimana kalau kita bangun masjid bagus? Kata Rasulullah tidak, biarkan seperti ini. Dengan pelepah kurma, dengan apa, Rasulullah ingin jiwa orang itu yang tertanam akhlak yang luar biasa. Makanya kalau saya ingat lagi Bu ya, di masa kita kecil masjid hanya biasa, tidak ada lampu, pakai lampu strongkeng, tapi masjid tiap maghrib penuh dengan orang belajar ngaji Pak. Nah itu tidak bisa kita pungkiri, karena waktu itu jiwa yang dikuatkan itu. Bukan sasaran masjid yang dibaguskan, tapi memang anak-anak itu tuh diarahkan ke masjid. Sampai satu orang tua menyerahkan rotan kepada guru mengajinya. Kalau macam-macam anak saya pukul aja. Kalau sekarang jangan coba lagi Pak, diserang ya guru tuh. Kau pula mukul-mukul anakku ya, aku aja orang tua tidak pernah mukul. Nah, itu yang buat anak itu menjadi kelakuannya Pak. Gara-gara kita ikut seminar parenting tuh kadang Bu, bunda-bunda tidak boleh berkata keras kepada anak, larang dia dengan baik. Kalau anak dia mungkin cocok Pak, anak kita macam ulat Bu, tidak bisa gitu kan. Desa yang sayang menjadi kelakuannya Pak. Kultur kita ini beda Pak, tidak bisa. Jadi ada keras pada tempatnya, ada lembut pada tempatnya. Nah jadi begitu Rasulullah membangun masjid itu, dibiarkan Rasulullah sederhana Pak, pelepah kurma, pokoknya hanya untuk sholat saja. Dan memang kalau jiwa-jiwa yang terbangun, insya Allah Bu ya, masjid itu akan berkah jadinya Pak. Jadi tidak mengandalkan bagusnya saja, karena kata Rasulullah salah satu tanda hari kiamat orang akan berlomba-lomba membaguskan masjid. Memang itulah, dan itu terjadi sekarang Pak. Itu salah satu tanda hari kiamat. Itu tidak bisa dipungkiri lagi. Mau kita hadang pun tidak bisa, karena kita pasti ingin masjid itu nyaman. Menurut kita gitu Pak, menurut kita supaya bagus, masjidnya dibikin nyaman. Tapi anak-anak tidak lagi betah duduk di masjid. Tidak seperti waktu susah. Jadi betul kata Rasulullah Bu, yang kutakutkan pada umatku ini bukan kemiskinan, tapi ketika dunia dibentangkan. Karena kalau kita senang Pak, banyak yang melengahkan kita Bu. Kan salah satu tanda hari kiamat apa Bu? Waktu berjalan terasa cepat kata. Padahal tetap 24 jam Pak. Yang membuat dia terasa cepat apa Bu? Kita duduk di HP Pak, 3 jam tidak terasa loh Pak. Itu maksudnya waktu jadi terasa cepat. Anak-anak untuk mendiamkannya megang HP sekarang, mana ada yang mau ngaji lagi ke masjid Pak.
Tapi coba susah Bu ya. Seperti kalau sekarang nih, kalau pemandangan Indonesia zaman dulu itu seperti masjid di Afrika. Itu tuh rame terus Bu, orang ngaji karena tidak ada lampu, panas. Itu rame Pak. Ruhnya terbangun jadinya Bu. Kalau sekarang ini masjid dibaguskan sampai akhirnya berlomba-lomba orang membangun masjid. Sampai masjid sama masjid udah saling menyakiti zaman sekarang nih Bu. Dia soundnya dikeluarkannya semuanya Pak. Kadang yang jadi imam menderita Bu. Bisa bertukar ayat kita sama imam sebelah dibuatnya. Saya udah pernah kejadian tuh Pak, nyata tuh Bu. Kami ini kan keliling ceramah, tahu kami Bu mana masjid yang bertetangga dekat tuh tahu. Ada donatur di Pekanbaru nih, dia sering sholat di masjid tuh Pak. Dia lah 80% masjid itu memang duit dia lah. Jadi rupanya imam masjid nih ngajar anak bapak tuh ngaji. Anak bapak tuh perempuan Bu. Tumbuhlah benih-benih cinta anak bapak nih ke imam masjid nih Pak. Rupanya bapak nih dunianya masih kuat. Dia nganggap imam masjid, guru ngaji itu bukan level dia. Dikasihnya ketahu sama ketua masjid, kalau tidak diberhentikan imam itu saya berhenti nyumbang di masjid ini. Untung ketua masjidnya bagus lah Bu. Imam kita tidak salah Pak Haji. Masalah anak Pak Haji mencintai dia seorang imam, orang baik. Tapi kalau memang Pak Haji tidak mau nyumbang di sini lagi, ya itu tidak ada masalah. Ngamuk Pak Haji ini Bu, dibangunnya masjid di tanah dia Pak, tidak jauh lah dari masjid itu Pak. Saya lah korbannya Bu. Saya suruh imam Isa Pak, saya baca Sabihis, imam sebelah baca Wasamsi, bertukar ayat kami. Dia terdiam, saya terdiam Pak, sama terdiam 2 hari. Udah feeling saya tuh pasti nih. Akhirnya tukar ayat pendek kan Bu. Habis sholat saya kasih tahu lah sama pengurus, kalau azan dan iqomah oke lah keluar arahnya. Tapi kalau udah imam itu yang dalamnya aja lah kita pakai. Terganggu saya sholat. Lumayan Ustaz. Subuh tadi tahu Ustaz enggak? Masjid sebelah bilang Allahu Akbar, ruku masjid kita katanya. Itulah dekat itu Pak. Candu betul orang bangun masjid sekarang nih Pak. Heran saya Pak. Itulah ternyata Rasulullah itu yang diomongkan dia, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang diomongkan Rasulullah itu wahyu Pak, bukan hawa nafsunya Bu. Ternyata betul. Dulu misalnya ada masjid di suatu tempat, kemudian banyaklah orang ke masjid itu, akhirnya sumbangan banyak jatuh ke masjid itu, udah rapatlah orang, enak betul masjid sana tuh, ke sana aja sumbangan semua bagus, kita bangun masjid. Akhirnya masjid itu berdekatan, di Rumbai jarak 10 rumah loh Pak, masjid Bu. Coba lah tuh bayangkan, di jalan samping polsek masuk ke dalam, ada jalan sebelah kiri masjid, di jalan yang sama masjid, di jalan yang sama, di gang yang sama. Itu Pak. Tapi belum separah itu lagi kantor gubernur Bu, masjid di seberang masjid juga tuh Pak. Masing-masing kantor punya masjid Bu. Jadi dulu pernah ada tukang parkir beragama Kristen nanya ke saya, Ustadz Khatib ini berantem dia ya katanya. Karena judul khutbah Jumat itu kan beda-beda Pak. Masjid Agung An-Nur di atas, di bawah Masjid Gunung Merah, di sebelah Gunung Merah Masjid Nurul Hidayah, di sebelah Nurul Hidayah Darul Amal, di sebelah Darul Amal Nurul Falah, di atas Nurul Falah dekat gang itu juga Masjid Aswada. Itu khatib Jumatnya macam berkelahi Bu, datangnya dia Nur, sholat berjamaah bagi laki-laki sunnah muakkad di masjid. Datang Gunung Merah, bohong. Allah tidak pernah mengajarkan kita seperti dia, lainlah judulnya Pak. Apa ndak beradu jadinya Pak? Dia beda-beda judul semua. Berkelahi khatibnya. Ndak, orang judul beda-beda. Karena mic-nya kan keluar semua Pak. Macam berantem jadi yang kita disangkanya judulnya satu, akhirnya saling kalah mengalahkan satu sama lain. Sangkanya itu mungkin Bu. Jadi Rasulullah tidak mengutamakan bangunan. Yang dibangun Rasulullah adalah ruh jadi jamaahnya itu. Nah, yang mengidekan membangun Masjid Kuba itu adalah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini gelarnya biji mata Rasulullah.
Jadi ada sahabat yang menghina Ammar, Alamar, kau ndak usah lah mengkek-mengkek kau depan Rasulullah, kau puji-puji Rasulullah. Langsung ngamuk Rasulullah ke orang itu, Pak. Ammar adalah biji mataku. Karena Rasulullah yang tahu penderitaan dia, Pak, untuk Islam. Ammar bin Yasir itu, Bu, bapaknya Islam, mamanya Islam, dia Islam. Bapaknya diseret pakai kuda sampai berdarah punggungnya, Pak. Akhirnya mati. Untuk meninggalkan Islam tidak mau. Dan perempuan yang mati syahid pertama dalam Islam adalah Sumayyah binti Kabab, ibunda Ammar bin Yasir. Itu tahu ibu untuk membunuhnya dengan cara apa? Dimasukkan tombak ke kemaluannya sampai tembus ke pundaknya. Tapi dia tidak tinggalkan Islam. Ammar bin Yasir sudah dirobek-robek badannya, direndam di laut, Pak. Berapa sakitnya itu air asin tuh. Jadi Rasulullah tahu betul penderitaan dia tuh. Maka kata Rasulullah, jangan kau gitukan Ammar. Karena Rasulullah tahu, walaupun dia memuji-muji Rasulullah, dia memang tulus mencintai Rasulullah. Kalau orang memuji-muji kita yang ragu, Pak. Duit keluar biasanya, Bu, kalau dia memuji-muji itu. Mantap Pak Haji, gagah Pak Haji sekarang Pak Haji. Saya heran nengok Pak Haji ini apapun Bapak pakai gagah aja, padahal umur udah tua. Yang ujungnya ada duit Pak Haji 50 Pak Haji. Kalau kita ini muji orang jarang tulus tuh, Pak. Pasti karena ada apanya.